Tunggu. Sebelum kalian langsung menyebut ini sebagai pertarungan impian yang akhirnya akan terjadi, ada satu hal yang harus kita lihat dengan jujur dan mungkin tidak semua orang siap menerimanya. Ketika David Benavides mulai membuka detail negosiasi untuk menghadapi Dimitri Bivol, ini bukan sekedar pembicaraan biasa lagi. Ini bukan sekedar rancangan pertandingan berikutnya. Ini adalah kemungkinan benturan dua gaya, dua pendekatan, dan dua realita yang belum pernah benar-benar bertemu di titik ini. Dan pertanyaan sekarang bukan lagi apakah pertarungan ini menarik, tapi siapa yang sebenarnya akan kehilangan lebih banyak ketika ini terjadi. Dalam dunia tinju profesional, pertarungan besar mati di meja negosiasi, terkubur oleh angka, ego, dan kepentingan. Tetapi ketika sebuah pembicaraan mulai dibuka secara terbuka oleh petinju itu sendiri, itu berarti ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih serius daripada sekedar rumor. Dan ketika Benavides mengungkapkan bahwa negosiasi dengan Bivol mulai berjalan, ini bukan hanya sinyal bahwa pertarungan itu mungkin terjadi. Ini adalah sinyal bahwa kedua pihak menyadari besarnya nilai pertarungan ini. Berbicara tentang kemungkinan penyatuan semua gelar, tentang siapa yang benar-benar layak disebut sebagai yang terbaik di divisi ini. Benavides telah membangun reputasinya sebagai petinju yang tidak memberi ruang, yang maju tanpa ragu, yang memaksa lawan bertarung dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan dalam banyak kasus, gaya seperti ini bukan hanya efektif, tetapi menghancurkan, membalikan tekanan itu menjadi keuntungan. Karena semakin tinggi level lawan, semakin kecil margin kesalahan yang bisa ditoleransi, dan semakin besar resiko dari setiap langkah maju yang tidak sempurna. Di sisi lain, Dimitri Bivol adalah representasi dari sesuatu yang seringkali sulit dihadapi oleh petinju agresif, yaitu kontrol yang konsisten, disiplin dalam setiap gerakan, dan kemampuan untuk tetap tenang bahkan ketika berada di bawah tekanan. Bivol tidak terburu-buru, dia tidak memaksakan serangan yang tidak perlu, dan yang paling penting, dia tidak memberikan lawannya momen yang mereka cari. Dan dalam pertarungan seperti ini, di mana satu petinju mengandalkan tekanan tanpa henti, dan yang lain mengandalkan kontrol tanpa celah, kita tidak hanya melihat pertarungan fisik, kita melihat pertarungan filosofi. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Bukan siapa yang lebih kuat, bukan siapa yang lebih populer, tetapi siapa yang sebenarnya mengambil resiko lebih besar. Bagi Benavides, ini adalah kesempatan yang bisa menguji daya tahannya terhadap tekanan yang mungkin belum pernah dihadapi dengan intensitas seperti ini. Banyak orang menyebut ini sebagai pertarungan impian, sebagai duel yang akhirnya menjawab siapa yang terbaik. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua pertarungan besar menghasilkan jawaban sederhana. Karena di level ini, kemenangan tidak selalu berarti dominasi, dan kekalahan tidak selalu berarti akhir. Tetapi satu hal yang pasti, pertarungan seperti ini meninggalkan dampak, baik itu dalam bentuk perubahan arah karir, perubahan cara pandang publik, atau bahkan perubahan cara seorang petinju melihat dirinya sendiri. Jadi ketika Benavides dan Dimitri Bivol mulai membuka pintu menuju pertarungan ini, kita tidak hanya melihat kemungkinan duel besar, kita melihat momen di mana dua dunia bertemu. Dan ketika itu terjadi, salah satu dari mereka tidak hanya akan kalah, tapi mungkin akan dipaksa untuk menghadapi realita yang selama ini belum pernah benar-benar mereka rasakan. That is his defense, but it is forbidding. Steps in to look for an early stop. I don't think his size